Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah kimia farmasi 2 dengan topik bahasan titrasi redoks. Oke. Kita awali dengan apa itu titrasi redoks. Titrasi redoks merupakan suatu analisis titrimetri yang didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi yang berkaitan dengan perpindahan elektron. Titrasi, reduksi, dan oksidasi ini banyak digunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa-senyawa yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi merupakan suatu reaksi yang simultan. Ya, reduksi merupakan suatu reaksi perolehan satu atau lebih elektron yang dialami oleh atom, molekul, atau ion, sehingga bilangan oksidasinya menurun. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan kehilangan satu atau lebih elektron yang dialami oleh atom, molekul, atau ion, sehingga bilangan oksidasinya meningkat. Oke. Atom, molekul, atau ion ini selanjutnya kita sebut dengan spesi. Nah, berikut ini adalah contoh suatu reaksi redoks di mana besi ketika bertemu dengan oksigen ya akan mengalami oksidasi. Sehingga bilangan oksidasi Fe ini akan naik ya. Dan bilangan oksidasi O akan turun. Nah, ini yang disebut dengan reduksi. Kalau bilangan oksidasinya naik disebut dengan reaksi oksidasi, kalau bilangan oksidasinya turun disebut dengan reaksi reduksi. Reaksi redoks terjadi secara simultan. Ya, suatu spesi yang mengoksidasi atau oksidator akan mengalami reduksi. Jika spesi yang mereduksi atau disebut dengan reduktor itu, maka akan mengalami oksidasi. Jadi kebalikan ya, zat pengoksidasi disebut dengan oksidator, zat tersebut akan mengalami reduksi. Sedangkan zat yang mereduksi atau reduktor itu akan mengalami oksidasi. Ini adalah persamaan umum dari reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, jadi ada reaksi reduksi pertama akan menjadi oksidasi pertama ya, akan melepaskan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi ya, ketika menerima elektron ya akan terbentuk reduksi yang kedua. Reaksi redoks ini merupakan suatu reaksi yang kompleks, maka untuk menyetarakan reaksi redoks juga cukup susah ya, bukan susah juga, tapi cukup kompleks lah cara menyetarakan reaksinya. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama yaitu dengan cara perubahan bilangan oksidasi, dan yang cara kedua adalah dengan metode setengah reaksi. Pertama, metode perubahan bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya adalah 1. Tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan tuliskan perubahannya. Yang kedua, samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan mengisikan koefisiennya. Yang ketiga, samakan jumlah muatan. Bila muatan ruas kiri lebih kecil, kita tambahkan H+. Bila muatan ruas kiri lebih besar, maka tambahkan OH-. Ya. Dan yang keempat, samakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O di ruas kanan. Oke, kita lihat contohnya. Setarakanlah reaksi MnO4- ditambah SO32- yang menghasilkan Mn2+ ditambah M5SO42-. Oke, langkah pertama kita tulis masing-masing bilangan oksidasi dari tiap atomnya. Ini di waktu matrikulasi sudah dijelaskan ya bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Jadi kalau bilangan oksidasi dari O itu -2 dikali 4, -8 ya, total bilok MnO4 ini sama dengan muatannya -1, otomatis Mn ini biloknya adalah +7. Kemudian SO32- ya. Total dari bilok SO32- itu adalah 2- ya, sebanyak -2. O itu muatannya -2 ditambah 3, -6,
ya, min 6 menjadi min 2, maka S itu muatannya menjadi plus 4. Maaf, bilok menjadi plus 4. Kalau Mn merupakan suatu ion, maka muatan ion sama dengan biloknya. Maka bilok Mn itu sama dengan plus 2. Kemudian untuk SO4 2-min, ya, total bilok dari SO4 itu adalah sebanyak 2 min. Kita hitung, O itu biloknya min 2 kali 4 min 8. Min 8 untuk menjadi min 2 berarti S itu biloknya plus 6. Setelah itu kita lihat ya perubahan bilangan oksidasinya berapa. NO4 min 1 itu perubahannya dari plus 7 menjadi plus 2, berarti dia menarik 5 elektron. Ya, sedangkan SO32- dari bilok plus 4 menjadi plus 6 itu artinya dia menyerahkan 2 elektron. Setelah kita dapat berapa jumlah elektron yang diterima dan serahkan, maka kita tambahkan koefisiennya dengan mengalikannya dengan jumlah elektron yang berpindah diterima atau diserahkan tersebut. Ya, maka di sini MnO4 ini dikalikan 2, ya, koefisiennya ditambahkan 2 sesuai dengan ini ya, elektron yang yang diserahkan. Kemudian SO3 ini ditambahkan koefisiennya 5, Mn ini koefisiennya 2, kemudian 5 SO4. Nah, setelah itu kita hitung jumlah muatan yang kiri dan kanan. Untuk jumlah muatan di ruas kiri itu kita hitung ya, koefisiennya dikali dengan muatan ionnya. Ya, 2 dikali min 1 berarti jumlahnya min 2 ditambah 5 kali min 2 min 10 ya, min 2 ditambah min 10 sama dengan min 12. Kemudian yang ruas kanan 2 dikali 2 plus berarti plus 4 ditambah 5 kali 2 min 10 plus 4 tambah min 10 berarti muatan di ruas kanan itu adalah min 6. Ya. Nah, harus disamakan. Nah, samakan jumlah muatan. Bila muatan ruas kirinya lebih kecil, maka kita tambahkan H+. Jika muatan ruas kirinya lebih besar, tambahkan OH-. Kita lihat. Yang kiri lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Ini min 12, ini min 6, maka harus kita tambahkan H+. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan muatannya harus sama. Maka kita tambahkan 6H+ di sini. Kemudian yang keempat, karena di ruas kiri ada 6 atom H, maka di ruas kanan harus ditambah dengan 3H2O. Jadi untuk menyeimbangkan atom H ini ya, maka kita tambahkan di ruas kanan ini 3H2O. Seperti dengan langkah yang keempat. Samakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O di ruas kanan. Nah, itu untuk metode perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, metode setengah reaksi. Langkah-langkahnya, pertama tulislah setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Tulis dulu ya, tulis setengah reaksi oksidasi dan reduksi, kemudian setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi, setarakan jumlah atom O dengan memperhitungkan lingkungannya. Jika lingkungannya asam, kurang O ditambah dengan H2O, kurang H ditambah dengan H+. Lingkungan basa, kurang O ditambah dengan OH-, kurang H ya, kurang H ditambah H2O. Setarakan muatannya dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Ya, samakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan mengalikan jumlah kedua reaksi tersebut. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Bagaimana kalau kita menyetarakan reaksi MnO4 2- tadi sama, tapi dengan cara setengah reaksi. Nah, pertama kita tulis dulu ya. Jadi kalau yang tadi kita langsung aja menyetarakannya dengan satu reaksi utuh ini, kalau yang metode setengah reaksi, kita pisah dulu ya, mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Nah, contohnya ya, yang ini yang oksidasi kan,
Yang sulfur ya, SO3 2- berubah menjadi SO4 2- ya. Ini kita hitung dulu. Kalau reduksi dari MnO4 2-, ini banyak tipenya ya. Berubah menjadi Mn2+. Oke, sebentar. Oke, di sini salah ya, berarti MnO4- ya. Nah, jumlah atom yang mengalami oksidasi reduksi sudah sama. Jadi maksudnya jumlah atom S di sini 1 ya. Jadi kita fokus ke atom yang mengalami oksidasi dan reduksi aja. S di sini 1, S di kiri 1, di kanan juga 1. Mn di kiri 1, Mn di kanan juga 1. Nah, setelah itu yang ketiga, ya, langkah yang ketiga, setarakan jumlah atom O dengan memperhitungkan lingkungannya. Lingkungan asam kurang O ditambah H2O kurang H ditambah H+. Lingkungan basa kurang O ditambah OH- kurang H ditambah H2O. Oke. Nah, jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi sudah sama. Kemudian kita hitung yang di sini SO3. Nah, di sini kan awalnya jumlah O-nya 3. Kemudian berubah menjadi 4. Makanya kita harus tambahkan 1 H2O. Ya. Kemudian yang reaksi yang MnO4 min. MnO4 ini dari O-nya itu jumlahnya 4 ya. Nah, kemudian di sini tidak ada O, Mn, makanya ditambahkan dengan 4 H2O yang ini. Oke, jadi dari MnO4 ditambah di ini ya Mn2+, kita harus tambahkan H2O di sini, 4 H2O sebanyak jumlah O-nya berapa. Di sini karena 4, maka di sini 4 H2O. Nah, kekurangan H di sebelah kiri kita tambahkan dengan H+. Ya, di sini kan 4H2 berarti otomatis jumlah H-nya 8, maka di sini kita tulis 8H+. Nah, langkah yang keempat, kita samakan muatannya. Ya, setarakan muatannya dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Nah, di sini yang di sini SO3 2- ditambah H2O. Ya, kemudian ada SO4 2-. Oke. Nah, kalau di sini MnO4- ditambah 8H+. Nah, ini membutuhkan ya ini di jumlah ininya ya, jumlah. Nah, di sini ya di atas ini kan kita lihat ruas kiri yang ini muatannya totalnya 2- ya. Kan ini muatan H2O 0, SO3 2-. Sedangkan muatan di sebelah kanan itu adalah 2- ditambah 2+, berarti 2- tambah 2+ ini muatannya 0. Maka kita tambahkan yang di sisi yang lebih positif, berarti sisi ruas kanan, makanya ditambahkan 2 elektron. Nah, di bawahnya MnO4- 1 ditambah 8H+ ya. -1 tambah 8 berarti adalah +7. Ya, di sini +7. Nah, sedangkan di sini +2 ya. +7 berarti dia kelebihan 5 elektron. Ya, makanya kita tulis di sini agar sama muatan kiri dan kanannya kita tambahkan 5 elektron. Oke. Nah, setelah itu langkah yang E. Ya, samakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan mengalihkan jumlah kedua reaksi tersebut. Nah, karena yang di atas itu 2 elektron, yang di bawah 5 elektron, agar sama maka kita kalikan ya, di atas dikalikan 5, di bawah dikalikan 2. Ya, maka ini dikalikan semuanya ya koefisiennya 5SO4
SO3 2- ditambah 5H2O menjadi 5SO4 ditambah 10H+ ditambah 10 elektron. Ya. Kemudian di bawah dikali 2, 2MnO4 2- ditambah 16H+ ditambah 10 elektron sehingga 2Mn2+ tambah 8H2O. Yang atom-atom yang sama kita coret aja. Ya, di sini kan kita gabungkan lagi ya. Tadi kan setengah reaksi, kita gabungkan lagi menjadi reaksi yang utuh. Elektronnya tidak usah kita tulis lagi. Ya, jadinya adalah 5SO4 ditambah 2 nih ya, 5SO4 ditambah 2MnO4- ya, ditambah ini dikurangi semua ya. Ini kan 10H+, ini 16, berarti sisanya adalah 6H+. Di sini ada 5H2O, ini 8, berarti sisanya ada 3H2O. Ya, jadi reaksi utuhnya menjadi 5SO4 2- ditambah 2MnO4- menjadi ditambah 6H+ menjadi 5SO4 2- ditambah 2Mn2+ ditambah 3H2O. Seperti itu penyetaraannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan ekivalensi dalam reaksi redoks. Masih ingat dengan apa yang disebut ekivalensi? Oke, berbeda ya tiap reaksi. Jika dia reaksi asam basa, maka ekivalennya adalah jumlah OH- atau H+. Kalau dia reaksi redoks, maka satu ekivalen dari suatu zat pengoksidasi atau zat produksi dalam reaksi redoks adalah jumlah dari zat yang menerima atau kehilangan 1 mol elektron. Ya, jadi jumlah dari zat yang menerima atau kehilangan 1 mol elektron. Untuk mengetahui berat ekivalen dalam reaksi redoks, harus diketahui perubahan bilangan oksidasi reaktannya. Jadi kita harus tahu dulu ya berapa jumlah elektron yang diterima atau diserahkan dalam reaksi tersebut, dalam perubahan reaktannya. Nah, contohnya kalium bikromat dalam suasana asam. Ya, dalam suasana asam dia akan menjadi Cr2O7 2- ya, ditambah 14H+ ditambah 6 elektron. Ya, akan menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O. Nah, di sini yang kita lihat bahwa 1 mol CrO7 2- itu dapat menerima 6 elektron. Ya, maka Be dari K2Cr2O7 itu sama dengan Bm dibagi dengan valensinya. Nah, untuk reaksi redoks valensinya sama dengan jumlah atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Apakah dia tereduksi? Ya, kalau seperti ini kan berarti dia teroksidasi ya, naik dari -2 menjadi 3+. Nah, maka untuk menghitungnya berat ekivalennya adalah dibagi dengan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut. Kalau di sini diterima ya, ketika dia menerima 6 elektron. Kemudian ada FeSO4 teroksidasi menjadi Fe2SO4 3-. Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Nah, di sini 1 mol fero melepaskan 1 elektron. Maka Be FeSO4 itu sama dengan Bm-nya karena hanya 1. Kan kalau dibagi 1 valensinya 1 tetap Be sama dengan Bm. Nah, contoh penggunaan ekivalensi dalam perhitungan reaksi redoks. Contoh soalnya ya, FeSO4 bereaksi dengan KMnO4 dalam H2SO4 untuk menghasilkan FeSO4 dan MnSO4. Berapa gram FeSO4 akan bereaksi dengan 3,71 gram KMnO4? Nah, pertama apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu ya dalam reaksi ini
berapa jumlah elektron yang diterima atau diserahkan, ya. Oke, FeSO4 ditambah dengan K. Maaf ya, ini pennya tidak ada, jadi saya harus pakai ini. MnO4 akan menghasilkan FeSO4 2 kali ditambah MnSO4. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menyetarakan reaksi ini dulu, ya, yang antara reaksi FeSO4 ke MnO4 agar tahu berapa jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks ini. Ya, cara menyetarakan reaksinya bagaimana? Sama seperti tadi, kita bisa pakai bilangan oksidasi, perubahan bilangan oksidasi, atau dengan setengah reaksi. Tapi saya lebih cenderung lebih gampang yang setengah reaksi, ya. Jadi dari FeSO4 kita setarakan dengan FeSO4 2 kali, Fe2 ya, Fe2SO4, kemudian setengah reaksi lagi dari KMnO4 menjadi MnSO4. Dari sini kita hitung berapa elektron yang terlibat. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung BM-nya, ekuivalennya. Ya, ekuivalensi dari FeSO4 itu akan sama dengan ekuivalensi dengan KMnO4. Karena ketika dia tepat bereaksi, maka pasti ekuivalennya akan sama. Kita lihat di sini ya. Nah, ini dia langsung saja ya, bahwa dia sudah tahu dari Fe menjadi Fe2+ menjadi Fe3+ itu ada kehilangan 1 elektron. Nah, 1 mol ya, 1 mol FeSO4, kemudian 1 mol dari MnSO4 ini akan menerima 5 mol elektron. Kenapa? Karena berubah biloknya dari +7 menjadi +2. Ya, akan berubah menjadi, yang terlibat itu ada 5 elektron ya yang akan menerima elektron. Nah, dalam reaksi ini berat ekuivalen dari FeSO4 sama dengan massa 1 mol. Sebab tidak ada fenol isomer akan kehilangan 1 mol elektron. Ya, 1 mol ekuivalensi FeSO4 itu sama dengan 1 mol FeSO4 bagi 1. Jadi sama juga dengan ini adalah BM-nya ya. BM sama BE-nya sama. BM sama BE-nya sama. BM dan BE-nya sama jika yang terlibat dalam reaksi itu 1 elektron, ya. Sedangkan berat ekuivalen dari KMnO4 adalah 1/5 massa 1 mol. Karena setiap mol KMnO4 memperoleh 5 mol elektron. Jadi satu ekuivalensi dari KMnO4 itu 1/5 mol KMnO4 sama dengan 1/5 dari BM-nya ya. Ini BM-nya 158. Maka ekuivalensi KMnO4 itu adalah 31,6 gramnya. Oleh karena ekuivalensi FeSO4 harus bereaksi tepat dengan satu ekuivalensi FeSO4 harus bereaksi tepat dengan satu ekuivalensi KMnO4, maka didapat ya 152 gram FeSO4 itu setara dengan 31,6 gram KMnO4. Jadi diperolehlah harusnya yang bereaksi itu adalah dikali silang ya. Ini 3 KMnO4 dikali dengan ini ya, 31, maaf ya saya ininya nggak kelihatan ya. Nah, hasilnya nanti di sini 17,8 gram FeSO4. Oke.
Untuk perhitungan normalitas larutan, ya untuk larutan redoks ini, kita ulang lagi bahwa normalitas itu menyatakan jumlah gram ekivalen atau grek zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, jadi N itu adalah ekivalen per liter larutan. Ekivalen itu adalah gram dibagi dengan BE, berat ekivalen. Berat ekivalen itu adalah BM atau MR dibagi dengan valensinya. Valensi berarti jumlah elektron yang diterima atau diserahkan. Oke, nah N sama dengan gram per BE kali liter, dan N itu sebenarnya gram dikali valensi dibagi dengan MR kali dengan liter. Ingat ya, valensinya untuk reaksi redoks itu adalah jumlah elektron. Nah, pertanyaannya contoh soalnya berapa gram kalium bikromat yang diperlukan untuk membuat larutan kalium bikromat 0,1 N sebanyak 250 ml. Apabila ion Cr2O7 akan direduksi menjadi Cr3+. Ya, pertanyaannya itu. Berapa gram K2Cr2O7 yang diperlukan untuk membuat K2Cr7 0,1 N. Berarti diketahuinya apa? Yang diketahui N-nya sama dengan 0,1 N. Ya. Volumenya adalah 250 ml. Nah, atau 0,25 liter ya. Maaf, ini nggak ada pad. Jadi, nah, itu yang diketahui data ini. Untuk BE-nya nanti BM-nya ya, berat molekulnya nanti kita lihat aja BM-nya berapa. BM dari K2Cr2O7 ini yang harus kita tahu adalah valensinya. Ya, N atau valensinya itu N-nya berapa. Nah, bagaimana kita tahu valensinya? Yaitu dari reaksi tadi. Ya, dari Cr2O7 2- berubah menjadi tereduksi menjadi Cr3+. Kita hitung dulu berapa elektron yang terlibat dalam reaksi reduksi ini. Ya, caranya gimana? Kita hitung biloknya, bilangan oksidasinya. O-2 kali 7 berarti min 14. Ya. Min 14 dikurang min 2 berarti ditambah ya, min 14 kurang min 2 berarti min 12 dibagi 2 berarti min 6. Jadi Cr2 plus ini maaf, ini plus 6 ya harusnya ya. Jadi Cr2 ini kan min 14 ya, min 14. Oke. Min 14 itu harus berapa? Salah. Tadi salah ya. Jadi min 14 untuk menjadi 2 min itu berarti kan min 12. Plus 12 harus ditambah dengan plus 12 ya. Plus 12 dibagi 2 menjadi plus 6. Nah, dari plus 6 ke plus 3 ini ada berapa elektron? Ada 3. Ya, berarti dia menangkap 3 elektron. Dan berarti valensinya ada 3. Berarti BE-nya sama dengan BM-nya bagi 3 ya. BM-nya bagi 3. Berapa BM dari K2 Cr2O7 ini? Oke, coba kita lihat ya. Nih, mula-mula hitung terlebih dahulu ekivalensi dari larutan Cr2O7 yang akan dibuat. Normalitasnya memberikan faktor-faktor konversi berikut. Oke.
Oke. Jadi nih ya, dia hitung ekivalennya dulu. Nah, dari 250 mili per 1000 ya, dikali dengan ekivalennya 0,1. Ekivalen Cr2O7. Oke, didapat 0,025 ekivalen dari Cr2O7. Ketika Cr2O7 direduksi menjadi Cr3+, tiap Cr akan menerima 3 elektron. Bilangan oksidasi tiap Cr berubah dari +6 menjadi +3. Tadi yang kita lihat ya. Rumus Cr2O7 mengandung 2 atom krom. 2 atom krom. Sehingga satu satuan rumus Cr2O7 menerima 6 elektron. Ini berarti tiap mol ada 6 ekivalen secara matematika. 1 mol K2Cr2O7 sama dengan 6 ekivalen K2Cr2O7. Ya, ini kenapa 6? Harusnya tadi kita ngitungnya kenapa 3? Aduh, udah kehapus ya. Nah, ternyata ininya per 1 mol ya. Karena di sini kan atomnya 2. Tadi kan kita tulisnya dari Cr2O7. Ya, berapa min 2 menghasilkan 3 berapa Cr3 plus ya? Cr3 plus. Oke. Nah, di sini kan tadi udah dihitung ya. Berarti Cr-nya ini plus 6. Nah, berubah menjadi 3 plus. Berarti ada 3 elektron. Nah, ini ya. Ketika Cr2O7 2- direduksi menjadi Cr3+, tiap Cr akan menerima 3 elektron. Bilangan oksidasi tiap Cr berubah dari 6 plus 6 menjadi plus 3. Nah, rumus Cr2O7 kan dia mengandung 2 atom krom. Ya, sehingga satu satuan rumus Cr2O7 menerima 6 elektron. Ini berarti tiap mol ada 6 ekivalen ya secara matematik. 1 mol K2Cr2O7 sama dengan 6 ekivalen K2Cr2O7. Oke, jadi yang dihitung kan untuk 2 atom Cr ya. Tadi kan kita 3 elektron ini untuk 1 atom Cr. Oke. Jadi 1 mol K2Cr2O7 itu setara dengan 6 ekivalen K2Cr2O7. Massa molekul dari BM ya, BM dari K2Cr2O7 itu adalah 294,2. Maka jumlah gram garam yang diperlukan itu adalah 0,0250 ekivalen K2Cr2O7 dikali dengan 1 mol dibagi 6. Ini kesetaraannya tadi ya, elektronnya dikali 200, ini BM-nya. Sehingga didapatlah jumlah K2Cr2O7 yang harus ditimbang itu sebanyak 1,23 gram. Jadi untuk membuat larutan standarnya kita timbang 1,23 gram K2Cr2O7 larutan dalam air sampai 250 ml larutan. Seperti itu. Kita masuk ke teori titrasi redoks. Nah, prinsip reaksi redoks itu terjadi simultan antara oksidasi dan reduksi. Ya, setengah reaksi sistem reduksi, oksidasi menjadi reduksi menjadi oksidasi. Ya, terjadi bersama-sama. Yang harus diingat bahwa proses oksidasi dan reduksi itu terjadi bersama-sama. Jadi ada zat yang spesi yang teroksidasi, ada spesi yang terreduksi. Nah, reaksi redoks ini prinsipnya merupakan suatu reaksi yang mengalami transfer elektron. Ya, selama adanya transfer elektron ini ada energi yang dilepaskan. Nah, energi yang dilepaskan ini dapat diubah menjadi energi listrik. Digambarkan, ya, perubahan menjadi energi listrik ini dapat digambarkan dalam sel volta atau sel galvani.
dikenal ya dengan sel volta dan sel Galvani untuk menggambarkan perubahan energi yang dilepaskan dari transfer elektron itu menjadi energi listrik ke dalam sel volta dan sel Galvani. Nah, jika energi listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi reaksi redoks. Nah, ini disebut dengan sel elektrolisis. Ini adalah gambaran dari sel volta atau sel Galvani ini. Jadi ada dua chamber ya. Satu chamber itu diisi dengan zinc atau seng ya. Kemudian satu chamber lagi diisi dengan tembaga. Nah, yang sebelah kiri ini akan terjadi reaksi oksidasi. Ya, kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan ya bilok. Nah, sedangkan yang chamber yang sebelah kanan yang terisi Cu ini akan terjadi reaksi reduksi. Nah, energi yang dihasilkan dari dua chamber ini dihitung ya, voltmeternya. Di antara dua chamber dikasih jembatan garam, di mana jembatan garam ini gunanya untuk menyetarakan kation dan anion dalam larutan. Nah, ini disebut dengan anoda atau kita kenalnya kutub negatif ya. Kutub negatif itu merupakan suatu reaksi oksidasi dan kutub positif itu merupakan suatu reaksi reduksi. Jadi ketika reaksi ini berlangsung ya, ada reaksi redoks ini ternyata ada energi listrik yang dihasilkan, bisa diukur menggunakan voltmeter. Nah, ada istilah potensial elektroda. Banyaknya arus listrik yang dihasilkan dari kedua elektroda di atas ya, antara anoda dan katoda dapat ditentukan besarnya dengan menetapkan potensial elektroda dari zinc dan Cu. Potensial elektroda suatu zat tidak mungkin berdiri sendiri, harus ada patokan yang menjadi standar. Sebagai elektroda standar itu digunakan adalah hidrogen, atom hidrogen. Elektroda ini terdiri atas gas hidrogen murni dengan tekanan 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius yang dialirkan melalui sepotong platina yang tercelup dalam suatu larutan yang mengandung ion H+ sebesar 1 mol per liter. Potensial elektroda hidrogen standar diberi harga 0 volt ya. Jadi potensial elektrodanya itu adalah 0 sebagai potensial elektroda standarnya. Nah, ini reaksinya. Nah, lambang dari ini ya, lambang dari E pangkat 0 itu kita sebut dengan potensial elektroda. Nah, menurut perjanjian internasional, jika ada suatu zat ternyata lebih mudah melakukan reduksi dibanding hidrogen, ya, jika dia lebih mudah melakukan reduksi dibanding hidrogen, maka harga potensial elektrodanya adalah positif. Ya, jika lebih mudah. Potensial reduksinya positif. Jadi ada istilahnya potensial elektroda, ada potensial reduksi, satu lagi ada potensial oksidasi. Ya, kalau dia lebih mudah untuk melakukan reduksi, maka potensial elektrodanya positif dan potensial reduksinya positif. Contohnya apa? Contohnya Cu ini ya, Cu dan Ag. Tandanya di sini adalah positif. Nah, jika zat ternyata lebih mudah melakukan reaksi oksidasi dibanding hidrogen, maka harga potensial elektrodanya ini adalah negatif. Dalam hal ini potensial oksidasinya positif. Tetapi karena potensial elektroda harus ditulis reduksi, ya, jadi potensial elektroda itu dinyatakan dengan potensial reduksi, maka potensial reduksinya itu nilainya jadi negatif. Nah, walaupun potensial oksidasinya positif ya, tapi karena kita menuliskan potensial elektroda itu berupa potensial reduksi, maka nilainya negatif. Jadi zat-zat yang lebih mudah melakukan reaksi oksidasi, nilainya negatif. Seperti itu. Nah, ini contoh
harga potensial elektroda untuk logam-logam yang penting. Ini sudah ada nilainya ya. Jadi kalau dia negatif, tandanya berarti dia lebih mudah teroksidasi. Kalau nilai dia positif, berarti dia lebih mudah tereduksi. Nah, tidak ada reduktor atau oksidator absolut. Nah, pada suatu reaksi, suatu spesi dapat bertindak sebagai oksidator. Pada reaksi lain, spesi tersebut dapat bertindak sebagai reduktor. Nah, ini contohnya. Kalium iodat ini ya, IO3- ditambah 6H plus ditambah 2I2 ya, menjadi 5I plus tambah 3H2O. Nah, I2 di sini biloknya naik. Ya, biloknya naik berarti dia terjadi reaksi oksidasi. Berarti I2 bertindak sebagai reduktor pada reaksi ini. Kemudian ada reaksi lain. AS2O3 ditambah 2I2 ditambah 2H2O menjadi AS2O5 ditambah 4I- tambah 4H+. Nah, di sini I2-nya biloknya dari O menjadi -1. Berarti terjadi reaksi reduksi. Ya, berarti I2 pada persamaan reaksi ini, pada reaksi ini bertindak sebagai oksidator. Itu yang disebut dengan tidak ada yang absolut. Apakah suatu senyawa itu merupakan suatu reduktor atau oksidator? Tergantung pada reaksi kimianya. Suatu spesi akan bertindak sebagai oksidator atau reduktor bergantung kepada nilai potensial redoks standar. Ya, nilai yang tadi, nilai E0 tadi, potensial redoks standarnya. Masing-masing pasangan oksidator dan reduktor, potensial redoks standar itu sama dengan potensial elektroda bakunya. Suatu spesi akan bertindak sebagai oksidator jika potensial elektroda baku spesi tersebut lebih besar dari potensial elektroda baku spesi lainnya. Ya, maka dalam suatu reaksi MnO4- itu berlaku sebagai oksidator, Fe2+ berlaku sebagai reduktor. Dalam suatu reaksi, tapi bisa jadi dalam reaksi lain dia bisa bertindak sebagai MnO4 ini bisa bertindak sebagai reduktor. Tergantung nilai potensial elektrodanya tadi. Nah, hubungan antara potensial elektroda dan konsentrasi spesi kimia dinyatakan dalam persamaan Nernst. Ya, E sama dengan E0 ditambah RT NV log oksidasi. Oke, kalau yang seperti ini tidak perlu dihafal ya, tapi cukup tahu aja. Ya, ini gunanya apa? Nanti kita lihat ya, guna persamaan ini apa. Nah, kemudian potensial elektroda itu dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, spesi kimia, dan pH larutan. Oke, jadi tadi dari persamaan Nernst tadi, yang ini, ya, E, potensial elektroda, ya, sama dengan potensial elektroda baku ditambah R itu tetapan gas dikali dengan T suhu, N itu jumlah elektron yang terlibat dikali F tetapan Faraday-nya dikali dengan log konsentrasi oksidasi dibagi dengan konsentrasi reduksi. Nah, jika log itu 2,303, suhunya 25 derajat Celcius atau 298 K, maka persamaan Nernst itu dapat diubah, ya. Potensial elektroda itu sama dengan potensial elektroda standar ditambah dengan 0,0592 dibagi N jika lognya itu konsentrasi oksidasinya dibagi dengan reduksi. Nah, atau potensial elektroda itu sama dengan potensial elektroda baku dikurang dengan 0,0592 dibagi N dikali log konsentrasi reduksi oksidasi. Di atasnya ini ya, reaksi reduksi, konsentrasi reduksinya di bawah dengan konsentrasi oksidasinya. Jadi kalau dia diubah seperti ini berarti tandanya menjadi berubah juga di depannya. Nah, contohnya ini ya, menghitung
potensial elektroda dari Fe3+. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya Fe E0 atau potensial elektroda baku ditambah 0,0592 bagi dengan N. Log N-nya itu elektronnya ya, kali 1. Lognya oksidasi dibagi reduksi. Oksidasinya Fe3+ atau Fe2+. Oksidasi yang bilangan oksidasinya tinggi ya, 3 berarti Fe3+. Konsentrasi Fe3+ dibagi dengan konsentrasi Fe2+. Nah, kemudian ada reaksi Fe3+, Fe dengan MnO. Nah, ini setengah reaksi ya, Fe3+ tambah E berubah menjadi Fe2+, kemudian Mn. Ya, MnO4- ditambah 8H+ tambah 5E itu akan berubah jadi Mn2+ tambah 4H2. Reaksi keseluruhannya adalah MnO4- tambah 5Fe2+ tambah 8H+ tambah Mn2+. Nih. Nah, jadi ini kita lihat dulu ya. Reduksi yang pertama itu adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Ini yang reduksi E1 oksidasi 1. Jadi dia akan teroksidasi, kehilangan elektron. Kemudian Mn2+ ya. Oh, ini salah kayaknya ininya ya, maaf ya. Ini di sini ininya ke sini nih. Oke, jadi Mn2+ ke MnO4- ini ya akan terreduksi ya. Mn2+ maaf. Ini ininya ya, hitung dulu. Di sini kan +7 ya. Biloknya ya. Dari +7 dari Mn2+ ke +7 berarti dia teroksidasi. Tuh, harusnya kan dari MnO4 ke sini ya. Oke, ini maaf, ini salah. Harusnya ke tanda panahnya di sini. Nah, contohnya menghitung potensial elektroda itu, kita hitunglah potensial elektroda kadmium yang dicelupkan dalam larutan Cd2+ tambah 0,01 M. Nah, ini ya, Cd2+ tambah 2 elektron, terbentuk Cd. Agak susahnya menjelaskan kimia dengan reaksi kimia dengan media seperti ini adalah ini ya, benar-benar lama ininya loh, lama ngetiknya gitu. Belum lagi salah-salahnya edit-editnya ya. Nah, kemudian ini ya, didapatlah elektroda potensial standarnya min 0,403. Sedangkan setelah dimasukkan ke rumus ya, potensial elektroda kadmium ini didapat nilainya itu sebesar min 0,462. Ya, kalau tandanya negatif tadi apa? Maka dia akan termudah teroksidasi ya. Oke. Kemudian pengaruh pH. pH berpengaruh pada reaksi redoks yang melibatkan ion H+ atau OH- pada reaksi setengah sel. Reaksi yang menggunakan oksidasi anion sebagai oksidator. Ya, contohnya MnO4 ditambah 8H+ menghasilkan Mn2+. Ya, ini berarti dia dalam keadaan asam ya. Nah, kelayakan reaksi redoks itu dapat dilihat dari nilai E0-nya ya pada saat kesetimbangan. Jadi kita hitung dulu. E01 itu harus sama dengan E02 ya, reaksi 1 dan reaksi 2 ini. Nah, nanti didapat nilai log. Ini tetapan kesetimbangannya ya. K ekivalennya adalah tetapan kesetimbangannya. Nah, reaksi layak digunakan cepat dan sempurna jika konstanta ekivalennya itu lebih besar dari 10⁻8. Jadi harus kita hitung dulu. Ya, ini teorinya ya.
Oke, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks minimum harus 1, N sama dengan 1. Maka E, elektron potensial elektroda 2 dikurang potensial elektroda 1 itu nilainya harus 0,4736 V. Baru dia layak. Titrasi redoks itu baru dikatakan layak. Ya. Kesimpulan, reaksi redoks akan berjalan cepat dan sempurna jika E, potensial elektroda standar 2 lebih besar atau sama dengan potensial elektroda 1. Nah, berarti nilainya itu positif 0,4736 volt. Oke. Kemudian ada perhitungan potensial sel. Besarnya potensial sel dari suatu reaksi redoks dalam sel volta merupakan total dari potensial elektroda unsur-unsur sesuai dengan reaksinya. Hasil perhitungan potensial sel bisa positif, bisa negatif. Jika potensial sel bertanda positif, berarti reaksi dapat berlangsung. Ingat ya, kalau potensial selnya itu bertanda positif, berarti reaksi dapat berlangsung. Sedangkan jika potensial sel bertanda negatif, berarti reaksi tidak dapat berlangsung. Ini rumusnya. Ya, potensial elektroda sel, potensial elektroda yang lebih positif dikurang potensial elektroda yang lebih negatif. Ya, perhitungannya tidak melibatkan koefisien. Nah, ini contohnya ya. Cu2 plus tambah 2-min itu nilai potensial elektrodanya positif 0,34. Zinc itu potensial elektrodanya min 0,76. Tentukan potensial selnya. Ya, potensial sel dari kedua elektroda tersebut. Nah, karena potensial elektroda Zn lebih negatif, maka Zn harus melakukan oksidasi dan bertindak sebagai anode. Anodanya ya, anodanya itu Zn. Nah, makanya dihitung aja ininya. 0,34 dikurang min 0,76 berarti 0,34 ditambah 0,76 berarti potensial selnya positif 1,1. Nah, karena dia positif berarti artinya dia reaksi ini dapat berlangsung. Oke, titik akhir titrasi pada titrasi redoks. Nah, untuk menentukan titik akhir titrasi redoks ini kita bisa menggunakan indikator visual atau potensiometri. Kalau potensiometri ini berarti kita menggunakan alat ya untuk mengukur energi listrik yang dihasilkannya. Kemudian untuk peniter atau titran untuk tujuan oksidasi, jadi ketika kita ingin mengoksidasi, ya, maka titran yang kita gunakan itu ini, ya, bisa bromida, iodida, mangan ya, Cr2 dikromat, mangat, I2, Br2. Kalau tujuan kita untuk mengoksidasi. Kalau tujuan kita untuk mereduksi, maka titer atau yang di dalam buretnya itu ya, dalam buretnya itu bisa kita gunakan garam serium, garam Fe, Sn, natrium arsenat, natrium tiosulfat. Nah, untuk titik akhir titrasi, dalam titrasi redoks dapat dilakukan dengan membuat kurva titrasi antara potensial larutan, ya, potensial elektrodanya dengan volume titrannya, atau juga dapat menggunakan indikator. Oke, kalau kemarin yang asam basa, kurva titrasinya itu apa? Antara mililiter ya, volume dengan pH, ya kan? Itu kalau titrasi asam basa, kurva titrasinya. Kalau redoks, beda ya, volume atau mililiter, volume dengan plot yang garis aksisnya volume, garis Y-nya itu adalah apa? Potensialnya ya, potensial apakah potensial reduksi atau potensial oksidasinya. Jadi potensial elektrodanya. Tuh. Nah, kurva titrasi redoks, kurva yang menggambarkan perubahan potensial redoks terhadap jumlah pentiter yang ditambahkan. Ya, jadi plot antara potensial redoks dengan jumlah pentiter yang ditambahkan. Makin besar perbedaan potensial baku, ya, makin besar perbedaan potensial standar antara oksidator dan reduktor, maka makin besar
perubahan potensial pada titik ekivalennya atau TE. Nah, contohnya ini ya, kurva titrasi. Jadi yang garis X ini mililiter titrannya, ini adalah voltnya, potensialnya. Nah, makin tajam perubahan potensial redoks, maka TE atau titik ekivalen makin mudah pada TE, maaf. Makin tajam perubahan potensial redoks pada titik ekivalen, maka makin mudah titik akhir titrasi diamati. Ini cara mengamatinya ya. Tuh, jadi ini daerah sebelum. Kemudian sebelum TE, sebelum titik ekivalen. Nah, voltnya, perubahan potensialnya tidak terlalu terlihat ya. Di sini datar aja. Nah, ketika mencapai titik ekivalen, langsung melonjak potensial redoksnya ini. Nah, makanya bisa diamati. Gitu. Ini adalah daerah sebelum titik ekivalen, ini daerah setelah titik ekivalen. Indikator. Ya, indikatornya ada yang bilang ada autoindikator, ada indikator spesifik. Kalau autoindikator itu berarti titrannya sekaligus menjadi indikatornya ya. Kemudian indikator spesifik contohnya indikator kanji untuk iodium. Kemudian ada indikator redoks yang dapat berbeda warna pada keadaan tereduksi dan teroksidasi. Contohnya di fenilamin dan feroin. Nah, kemudian juga ada yang mengelompokkan indikator redoks itu pertama disebut dengan indikator spesifik atau khas. Nah, disebut indikator spesifik atau khas ini jika dapat bereaksi secara khas atau spesifik dengan salah satu reaksi dalam titrasi. Ya, akan muncul perubahan warna. Contohnya indikator amilum. Ya, amilum dengan I2, itu dia spesifik. Akan menghasilkan warna biru tua. Atau indikator CNS, ya, cyanida ya. Dengan besi Fe3+ akan menghasilkan warna merah. Kemudian ada yang disebut dengan indikator luar. Jika tidak ada indikator dalam, caranya tidak dimasukkan ke dalam larutan titrasi, ya, tidak dimasukkan dalam titrasi. Di luar tapi taruhnya di luar larutan titrasi, diletakkan pada plat tetes. Contohnya indikator K3FeCN6 untuk mendeteksi reaksi Fe2+ ya. Terbentuk Fe2FeCN6 yang berwarna biru. Jadi biasanya kan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, so kita tetesin ya indikatornya, itu disebut dengan indikator dalam. Kalau indikator luar itu tidak, kita taruh aja di plat tetes. Jadi kita coba-coba ya, setelah sekian mili kita coba tetesin. Nah, apakah dia berubah warna atau tidak. Nah, titik akhir sudah tercapai jika semua Fe2+ sudah menjadi Fe3+. Tidak terbentuk warna biru. Nah, itu kalau kita pakai indikator luar. Kemudian ada istilahnya indikator destruktif. Indikator dimasukkan ke dalam larutan titrasi. Nah, indikator bereaksi dengan preaksi, ya, indikator teroksidasi dan terurai ya. Jadi indikatornya ikut bereaksi juga. Contohnya metil jingga. Semula berwarna merah, ya, menjadi dia tidak berwarna ketika dia terurai. Itu disebut dengan indikator destruktif. Nah, beberapa indikator redoks, ya, contohnya biru metilen, difenilamin, feroin, etoxikrisoidin, ya, warna reduksinya tidak ada warna, ketika dioksidasi dia menjadi warna biru. Nah, potensial transisinya itu ya 0,53. Kondisinya asam. Kemudian difenilamin, ya, dari tidak ada warna berubah menjadi violet. Potensial transisinya 0,76. Kondisinya dalam H2SO4. Feroin dari merah menjadi biru. Potensial transisi 1,11. Kondisinya asam juga. Asam sulfat 1 1 molar. Kemudian para etoxikrisoidin dari warna merah menjadi kuning.
Potensial transisinya 0,76, kondisinya dalam asam encer. Oke, selanjutnya penerapan titrasi redoks. Nah, ada beberapa macam ya titrasi redoks ini dan aplikasinya. Permanganometri, dikromatometri, iodo-iodimetri, bromatometri. Jadi ini tergantung dari kita titrannya pakai apa. Ya, kalau kita pakai dia larutan permanganat sebagai titrannya berarti termasuk ke dalam permanganometri. Kalau kita pakai kalium bikromat maka termasuk ke dalam dikromatometri. Kalau kita pakai larutan iodium, ya bisa jadi kalau dia secara tidak langsung disebut dengan iodo, kalau dia secara langsung titrasi langsung berarti disebut dengan iodi. Kalau kita pakai larutan brom berarti disebut dengan bromatometri. Nah, permanganometri. Permanganometri adalah titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat sebagai titrannya. Kalium permanganat adalah oksidator kuat. Mangan mempunyai biloknya +2, +3, +4, +6, dan +7. Ya, jadi bisa berubah macam-macam ya. Dia bisa berubah menjadi MnO4-2-, MnO2, Mn3+, Mn2+. Nah, biasanya reaksi yang paling umum ditemukan di laboratorium itu adalah MnO4- 8H+, ya, 5 elektron. Jadi kesetaraannya 5 elektron dengan potensial elektrodanya, potensial reduksinya 1,51. Oke. Permanganat bereaksi secara cepat dengan banyak zat produksi berdasarkan reaksi tersebut. Namun, ada yang perlu pemanasan atau penggunaan katalis untuk mempercepat reaksi. Nah, KMNO4 ini baik dalam suasana asam maupun suasana basa, dia merupakan oksidator kuat. Ya, dalam suasana asam, ion MnO4- terreduksi menjadi Mn2+. Ya, sehingga 1 gram ekivalen KMNO4 itu setara dengan 1/5 mol. Ya, jadi ini yang kita hitung ininya ya, biloknya ya. Dari -2 ini ya, -2 kali 4 -8 berarti ini +7. Dari +7 berubah menjadi +5. Berarti kan ada 5 elektron yang diterima. Makanya 1/5 mol. Nah, sedangkan dalam suasana basa, ion MnO4- terreduksi menjadi MnO2. Ya, dari MnO4- berubah menjadi MnO2 sehingga 1 gram ekivalen KMNO4 itu sama dengan 1/3. Dapat dari mana nilai 3-nya? Ya, dari kita hitung. Kita hitung biloknya berapa. -2, 4, 8, -1, ini +7. Ya, Mn-nya dari +7, -2, -2, 4, berarti ini +4 ya. Oke. Nah, dari +7 ke +4 itu kan berarti dia menerima 3 elektron ya. Berarti dia makanya kesetaraan ekivalensinya itu 1/3 mol. Nah, contoh soal. Dalam suasana asam, besi 2 dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,0206 molar. Larutan KMNO4 yang diperlukan 40,20 ml. Hitunglah miligram besi dalam larutan tersebut. Oke, berarti besi 2 itu berarti Fe 2+ ya. FCFE 2+. Oke. Jadi titrannya adalah kalium permanganat 0,026 M ya. Larutannya sebanyak, berarti di sini dulu ya, M1-nya sama dengan, saya agak susah ya nulisnya karena nggak pakai notepad, jadi ini aja ya. Pokoknya ini adalah M1, ini adalah V1-nya, yang ditanya adalah miligram besi. Jadi ini langsung kehitungan titrasinya. Nah, penyelesaiannya dalam suasana asam.
kita harus bikin reaksinya dulu ya, untuk mengetahui berapa elektron yang terlibat. Jadi MnO4- ditambah 8H+ tambah 5 elektron menjadi Mn2+ tambah 4H2O. Ya, kita setarakan dulu reaksinya. Jadi kembali lagi ke penyetaraan reaksi redoks. Ya, kemudian sehingga nanti didapatlah MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 Fe2+ tambah MnO+ tambah 4H2O tambah 5 Fe3+. Nah, pada titik ekivalen mol KMnO4 itu adalah M dikali molar dikali volume. Nah, kemudian mol dari KMnO4 itu adalah 0, dari ini ya, molarnya tadi ya. M di molar dikali volume 0,88 milimol. Ini kalau tidak kalian ubah menjadi mililiter, maka satuannya menjadi milimol. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi 5 mol Fe, 5 ini dari mana? Dari ini tadi ya, elektron yang terlibat. 5 mol Fe itu setara dengan 1 mol KMnO4. Jadi 5 mol Fe yang diperlukan sama dengan 5 kali 0,828. Oh, maaf ini ya. Dapatnya dari sini ya. 5-nya. 5 Fe KMnO4-nya ya. 5 mol Fe setara dengan 1 mol KMnO4. Mol Fe yang diperlukan adalah 5 dikali 0,828 milimol, itu sama dengan 4,14 milimol. Banyaknya Fe yang diperlukan adalah 4,14 milimol dikali dari ArFe. Ya, didapatlah 231,8 mg. Kemudian ada dikromatometri. Dikromatometri adalah titrasi redoks yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator. Cr2O7 ya. Ion dikromat direduksi menjadi ion Cr3+ yang berwarna hijau. Senyawa dikromat merupakan oksidator kuat tetapi lebih lemah dari permanganat. Oke, tetap kalium permanganat itu lebih kuat ya sebagai oksidator. Jadi kalau reaksi kimianya Cr2O7 2- ditambah 14H+ itu butuh 6 elektron menghasilkan 2 Cr3+ tambah 7H2O. Keuntungan dikromat sebagai oksidator adalah larutannya yang sangat stabil dan tersedia dalam bentuk yang cukup murni serta merupakan standar primer. Jadi kita nggak perlu standarisasi lagi ya kalium dikromat ini. Kelemahannya adalah reaksinya lambat. Penggunaan utama titrasi dikromatometri adalah untuk menentukan kadar besi. Kadar besi 2 dalam larutan asam klorida. Nah, contoh soalnya. 5 ml larutan beralkohol diencerkan menjadi 1 liter dalam baku ukur etanol C2H5OH dalam 20 liter aquat didestilasi dalam 50 ml K2Cr2O7 0,8 dan dioksidasi menjadi asam asetat dengan pemanasan. Setelah dingin 20 ml Fe2+ 0,1235 molar. Ini ya datanya. Dipipetkan ke dalam labu. Kelebihan Fe2+ dititrasi dengan 7,46 ml bikromat. Ya. Ini volume yang Fe, ini volume bikromat yang dibutuhkan yang ini ya, 7,46. Hitunglah persen B per V etanol dalam larutan tersebut. Kayak gimana? Agak ini ya, agak panjang ya. Kita lihat dulu penyelesaiannya. Kemudian pertama hitung jumlah total kalium bikromatnya dulu. Ya. Tadi kan 20 ml ini didestilasi dengan 50. Awalnya 50 ya. Kemudian ditambah dengan ini 7,46 ini ya. Jumlah total K2Cr2O7 itu 50 tambah 7,4 ml dikali molaritasnya. Berarti mol dari K2Cr24 itu 1,1492 milimol. Jumlah K2Cr27 untuk menitrasi Fe itu adalah 20 ml kali 0,1235. Ini tadi yang ininya ya. Ini dia langsung masuk aja dibagi 6. Ya, karena kesetaraan dari elektronnya tadi ya, didapat 0,14
4167. Untuk yang menitrasi ini ya, khusus untuk menitrasi. Jumlah K2SO3 untuk menitrasi etanol dikurang aja. Yang tadi 1,1492 ini dikurang dengan 0,4167. Dapat 0,73153 mmol. Reaksinya ini ya, panjang juga ya reaksinya. Jadi ini alkohol, 3 alkohol ditambah dengan 2 ion dikromat ditambah 6H+ akan menghasilkan 4 ion krom 3+ ditambah 3 asam asetat ya, 3CH3COH tambah 11H2O. Nah, massa etanol itu dapat dihitung dengan 3/2 dikali, ini koefisien ya, perbandingan 3/2 dari mana? Dari koefisien. 3 dari etanol, 2 dari dikromat. Mana? Nah, 3/2 dikali 0,73153 mmol dikali 46,07 gram per mol. Ini apa? Ini berat BM dari etanol. Dapatlah 50,552 mg. Ini tadi ya, milimol dari kromatnya itu. Oke, didapat massa etanol itu sekitar 0,05 gram. Persen etanol, karena ditanya B per V, maka 0,05 gram etanol dibagi dengan 5 ml sampel dikali dengan 25 ml dibagi dengan 1000 ml. Ya, dibagikan akan dalam volumenya per ini ya. Nah, dari 5 mili, 25 mili. Nah, karena ini pengenceran tadi ya. Sama dengan, jadi didapatlah konsentrasinya 40,4%. Jadi harus dibaca lebih teliti lagi ya. 5 ml larutan beralkohol dianjurkan menjadi 1 liter. Ya, jadi dari 5 mili dianjurkan menjadi 1 liter dalam lab ukur. Kemudian 25 ml didestilasi dalam 50 ml. Oke. Makanya dapat nilai ini tadi ya, 5 ml sampel dikali 25/10 ini faktor pengencerannya tadi. Kemudian ada yang disebut dengan bromatometri, ya, garam kalium bromat KBrO3 adalah oksidator kuat dan zat standar primer. Dalam suasana asam terreduksi menjadi garam bromida. BrO3- ditambah 6H+ ditambah 6 elektron akan berubah menjadi Br- tambah 3H2O. Oke, jadi kita hitung dulu. Ini -1 biloknya ya. Ini -2. -2 kali 3 -6. Berarti ini plus 5. Ya, dari plus 5 berubah menjadi -1 itu berarti ada 6 elektron ya, makanya di sini tambah dengan 6 elektron. 1 gram ekivalen KBrO3 itu sama dengan 1/6 mol. Nah, titik ekivalen ditandai dengan terjadinya brom bebas Br2 berwarna kuning muda. BrO3- tambah apa nih? H+ tambah 5Br menghasilkan 6H+ ya, tambah 5Br menghasilkan 3Br2 tambah 3H2O. Nah, titrasi bromatometri bisa juga menggunakan indikator metil orange, metil merah, atau indigo karmin. Penggunaannya secara langsung untuk ion As3+ dan Sb3+. Ya, ini reaksinya Br3- ditambah 3As3+ tambah 9H2O menghasilkan Br- tambah 3H3SO3. Secara tidak langsung ion logamnya seperti ini ya. Al3+ bisa untuk ini, maksudnya bisa untuk deteksi logam Al3+, Mg2+, Cd2+, CO2+, Ni2+, TiO2+. Nah, ini prosedurnya. Titrasi bromatometri secara tidak langsung ion logam diendapkan sempurna dengan oksin atau
8 hidroksiquinolin C9H6DNOH berlebihan. Endapan dilarutkan kembali dalam larutan HCl, kemudian larutan yang mengandung oksin bebas dengan ditambahkan garam KBr dititrasi dengan larutan KBrO3 standar. Nah, ini reaksi kimia yang terjadi. 3C9H9 H6 maaf, NOH ditambah 2 BrO3- ditambah 4 Br, 6H2O ditambah 3C9H4 NBrOH. Nah, 1 gram oksin sama dengan 1/4 mol. Oke, ini dibaca lagi ya. Oke, tapi ini jarang sekali sekarang untuk bromatometri ini dipakai, tapi setidaknya kita tahu bahwa kalau nanti ada mendengar istilah bromatometri berarti dia termasuk reaksi redoks. Oke, ini contoh soalnya. Oke, sampel obat antibiotik sebanyak 0,2981 gram mengandung sulfanilamid dilarutkan dalam HCl dan diencerkan hingga 100 ml. Oke. Nah, diambil 20 ml ya. 20 ml larutan tersebut dimasukkan dalam sebuah labu dan ditambahkan 20 ml KBrO3 0,01767 molar. 10 gram KBr ditambahkan untuk membentuk Br2. Ya, yang bereaksi dengan sulfanilamid dalam sampel. Setelah 10 menit ditambahkan Ki berlebih dan iodin yang dibebaskan titrasi dengan 1. Saya kurang ini ya laptopnya karena ada error lecet. Jadi ada yang nggak kelihatan sebelah sininya. Natrium tiosulfat 0,1215 molar. Nah, reaksi yang terjadi adalah BrO3- tambah 5Br tambah 6H+ tambah 3Br2 tambah 3H2O. Ya, ini komplit sekali ya reaksinya. Jadi Br2 tambah 2 imin menghasilkan 2 Br- tambah I2. Kemudian I2-nya juga dengan tiosulfatnya ya, S2O3-nya. Oke, hitunglah persen NH2CN6 atau sulfanilamid dalam antibiotik tersebut. Oke. Oke, pertama jumlah Br dulu ya. 3 dikali 25 mili dikali 0,0167. Dari mana dapat 3 kali 25 milinya ini? Dibaca lagi ya soalnya. Dari sini ya. Sampel obat antibiotiknya segini, mengandung sulfanilamid dilarutkan dalam HCl dan diencerkan hingga 20 ml larutan tersebut dimasukkan dalam sebuah labu dan ditambahkan 25 ml KBrO3. Nih, 10 gram. Oke, dari sini ya. Karena dia 3. Nah, kesetaraannya ya, jumlah total Br2-nya. Nah, di sini kan 3. Berarti 3 dikali 25 mili kali 0,01767. Dapatlah ini 1,325. Milimol Br2 kelebihan Ki. Ya, milimol I2 sama dengan setengah dari milimol tiosulfat. Setengah kali 12,92 ml dikali 0, nah, ini konsentrasi dari tiosulfatnya. Ya, nilainya dapat ini, Br2-nya. Jumlah Br2 yang dibutuhkan sampel adalah, jadi tinggal dikurang aja ya. Dari jumlah total Br dikurangi dengan Ki-nya ini, kelebihan Ki, didapatlah 0,54, 0,36. Nah, maka massa dari sulfanilamid ini setengah 0,54 dikali dengan BM-nya dapat 46,53. Persennya dibagi dengan
ini tadi ya 298 kan? Berat ini tadi ya. Berat yang diambil. Nah, 100/20 ini faktor pengencerannya. Karena kita pipet, kita titrasi cuma 20, sedangkan jumlah sampel larutan kita 100. Dikali 100%, didapatlah persentasenya 80,5%. Oke, terakhir penerapannya di iodo dan iodimetri. Kalau iodometri itu larutan standarnya pakai natrium tiosulfat. Iodimetri pakai larutan standar iodium. Indikatornya sama kanji. Yang berbeda ini sebenarnya kalau iodometri itu dia titrasi tidak langsung ya. Kalau iodimetri itu titrasi langsung. Reaksi yang terjadi dalam iodimetri itu sama 2S2O3 tambah I2 menghasilkan S4O6 2 imin. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui itu kan adalah ininya ya. Berapa jumlah elektron yang terlibatnya. Oke. Nah, untuk I2 itu 1 gram ekivalen dari I2 itu adalah 1/2 mol. Ya, karena dia menerima 2 elektron. Kalau natrium tiosulfat 1 gram ekivalen sama dengan 1 mol. Oke. Larutan standar I2 dapat digunakan untuk penetapan langsung beberapa reduktor ya. Contohnya untuk ini ya, H2S, asam sulfida, kemudian SN2+ tambah I2 ya. Natrium tiosulfat mudah diperoleh dalam keadaan murni, tetapi kandungan air kristalnya tidak selalu tetap, sehingga garam tersebut bukan merupakan standar primer. Iya ya, natrium tiosulfat ini harus distandarisasi dulu sebelum digunakan. Untuk menentukan banyaknya kalium bikromat yang terkandung dalam suatu larutan, ke dalam suatu larutan tambahkan Ki berlebihan dan diasamkan. Bila I2 yang terjadi dapat iterasi dengan 48,8 ml standar natrium tiosulfat 0,1 N, ya. A. Bagaimana reaksi kimia yang terjadi? B. Berapa gram kalium bikromat yang terkandung dalam larutan? Nah, pertama reaksinya dulu. Kita harus setarakan reaksinya dulu ya. Dari Cr2O7 dia akan terreduksi menjadi Cr3+, ya. Kemudian natrium tiosulfat dengan E2 akan menghasilkan S4O6 2-min. Nah, kemudian masing-masing dihitung. Ya. Miligram ekivalen. Karena ini ekivalensinya 1, maka tinggal dikali aja volume dengan normalitasnya, dapat 4,88. Kalau kalium bikromat, ya, karena valensinya 6 dibagi 6. Kemudian baru dikali dengan apa ini? BM-nya ya. Oke, demikian. Saya yakin pasti banyak sekali yang tidak paham ya, karena memang reaksi redoks ini cukup komplit ya, cukup ribet lah, bahasa ringannya ya, ribet. Dan saya yakin pasti dari kalian juga banyak yang kurang paham. Begitupun dengan saya, untuk menjelaskannya memang agak susah ya, tapi tidak apa-apa, kita tetap belajar. Yang penting nanti kita di praktek kita tahu ya prinsip teorinya seperti apa, ya, kenapa bisa terjadi reaksi reduksi, oksidasi, kemudian kurva titrasinya apa, kenapa menggunakan indikator itu, alasan-alasan seperti itu yang wajib kalian tahu. Ya, kalau untuk teknisnya maksudnya prakteknya kan kita yang penting kita tahu prosedur ya, prosedurnya kalian paham. Nah, kemudian dan hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungannya itu yang harus diketahui tentang bagaimana menyetarakan reaksinya tersebut. Oke. Untung paling nanti kalau untuk ujian saya hanya pakai yang iodimetri aja ya, iodo dan iodiometri. Kalau yang lain cukup tahu aja bahwa permanganometri mungkin juga yang sering dipakai itu kan permanganometri dan iodimetri. Oke, jadi yang lain, untuk metode yang lain cukup tahu
diperdalam di bagian permanganometri dan iodoiodrimetrinya. Oke, untuk tugas tidak ada. Hari ini cukup kalian diulang-ulang saja, dan saya harap ya kalau tidak paham tolong dicatat mana saja bagian-bagian yang kalian tidak paham. Oke, kalau nanti ada yang mau hari Senin kita belajar bersama luring, tolong konfirmasi dulu ya, karena saya kalau tidak ada yang konfirmasi ya saya tidak datang ke kampus. Ya, berarti kan kalau tidak ada yang konfirmasi berarti tidak ada yang mau belajar. Tapi kalau ada yang konfirmasi ya saya juga mempersiapkan diri. Ini mau belajarnya yang bagian mana. Oke ya, kita sama-sama belajar ya. Saya juga karena sudah lama tidak memegang ini ya. Jadi saya juga harus belajar kembali. Begitupun juga kalian. Jadi sama-sama belajar kita ya. Kalau nanti ada yang saya kalian tidak mengerti, saya coba dulu. Jadi dicatat dulu mana bagian yang tidak mengerti agar nanti saya juga bisa mempersiapkan ya bagaimana cara menjelaskan ke kalian agar kalian juga mengerti. Ya kadang sayanya paham tapi cara menjelaskan juga saya tidak sepintar guru lain ya untuk menjelaskan. Tuh, jadi saya harapkan sama-sama komunikasinya lebih baik lagi. Kalian juga ketika ada yang tidak paham, kalian tanyakan, boleh Wapri, boleh, sangat boleh. Selama saya tidak ada urusan lain dan tidak ada kendala, pasti saya balas. Oke, tidak perlu takut ya. Oke, demikian saja. Pasti banyak kekurangan karena mata kuliah ini memang agak berat ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajarnya perlahan-perlahan saja. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Tolong absensi di YouTube-nya sebagai kalian memang sudah menyaksikan videonya, tolong tinggalkan jejak ya dengan absensi di YouTube. Akan saya cocokkan dengan di LMS. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.